Hai Adirayakta, kembali lagi bersama aku Livia Ririn. Hari ini kita akan bahas review materi pertemuan kelima AKSK. Nah, soalnya kali ini aku ambil dari kuis pra-ujian tengah semester 5 yang dibuat oleh Pak Saiful Bahri. Langsung aja, sebenarnya ini kita nggak hanya bahas tentang pertemuan 5 ya, tapi ada dari awal sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian mereview gitu. Kita sekalian ingat-ingat kembali ke materi-materi awal. Langsung aja soal yang pertama, jika laporan keuangan sudah disajikan secara wajar, namun auditor kemudian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian apakah klien masih dapat melanjutkan kelangsungan usahanya di masa yang akan datang, maka auditor akan memberikan opini atas laporan keuangan klien berupa, jadi kita ditanya nih, kalau ada kasus yang seperti ini, kira-kira ketika kita menjadi auditor, opini yang akan diberikan itu apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah laporan keuangannya sudah disajikan secara wajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, auditor dapat menyimpulkan bahwa ketidakpastian. Nah, jadi ada ketidakpastian nih. Apakah kliennya tahun depan itu usahanya masih berjalan atau tidak gitu. Nah, tetap saja sebenarnya eh, jawabannya mudah karena sudah ada di sini ya, diperjelas dari clue ini bahwa laporan keuangannya udah disajikan secara wajar. Cuman ada tambahan nih bahwa auditor ini tidak dapat memastikan bahwa klien ini masih akan melanjutkan kelangsungan usahanya tahun depan gitu atau di periode yang akan datang. Jadi tetap saja seorang auditor pasti akan memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Tapi dengan catatan ada alinea penjelasan terkait dengan ketidakpastian tadi begitu. Oke? Jadi jawaban yang pertama adalah yang D. Lanjut soal nomor 2, tanggal laporan audit dalam LAI merupakan tanggal LAI ini kan hasil laporan auditnya ya. Jadi tentu saja pasti saja itu adalah ketika semua hal-hal yang terkait dengan penugasan audit ini sudah bersifat final. Artinya udah selesai nih semuanya. Baru kemudian tanggal laporan itu akan dibuat gitu. Lalu yang ketiga, opini auditor merupakan tanggung jawab. Teman-teman sudah jelas bahwa seorang auditor itu punya penilaian yang independen, kemudian dia punya professional judgment ya. Jadi auditor tentu saja akan bertanggung jawab secara mandiri gitu dengan hasil atau opini yang dia berikan terhadap suatu laporan keuangan. Jadi bukan kantor akuntannya atau bukan manajemennya, apalagi komite auditnya, tapi seorang auditor itulah yang bertanggung jawab karena professional judgment itu diberikan oleh auditor itu sendiri gitu. Oke, lanjut nomor 4. Nah, jika terdapat perbedaan nih antara pendapat klien dan auditor mengenai opini yang diberikan oleh auditor dalam LAI, maka auditor akan mengambil sikap. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ada perbedaan pendapat antara klien dengan auditor. Nah, anggaplah misalnya kliennya adalah suatu perusahaan apa sekuritas atau bank misalnya kliennya bank bank rakyat misalnya ya. Kemudian yang menjadi auditor adalah kita. Lalu ternyata setelah kita membuat laporan hasil audit gitu, laporannya sudah jadi, kemudian ternyata antara klien dengan kita itu punya selisih pendapat nih dengan tentang si hasil laporan kita. Maka kita sebagai seorang auditor akan mengambil sikap seperti apa? Jadi sekali lagi bahwa auditor itu adalah seseorang yang independen. Jadi dia punya professional judgment. Jadi karena seperti yang udah dijelasin di TM1, seorang auditor itu sudah certified, sudah punya kualifikasi yang memadai dan dia dilindungi haknya gitu oleh hukum. Jadi auditor tentu saja ketika ada perbedaan pendapat seperti ini, maka auditor akan tetap memberikan eh, hasil opininya tetap saja berdasarkan prosedur audit yang sudah ia buat. Jadi berdasarkan prosedur audit yang tepat gitu. Jadi bukan juga menurut pertimbangan profesional atau dipertimbangkan ulang gitu. Enggak. Tapi ketika
ada perbedaan pendapat dengan klien seperti ini, auditor tetap akan menggunakan opini yang sudah dia buat sebelumnya gitu. Kecuali kemudian itu sebelum dikeluarkan LAI. Nah, itu beda lagi. Mungkin auditor sebelum memberikan pendapat dia akan kaji ulang sebelum kemudian dia tuangkan dalam laporan akhirnya gitu. Tapi kalau laporan udah jadi itu benar-benar tidak dapat diubah ya, teman-teman. Itu aja sih kata kuncinya. Apalagi yang D nih, auditor kemudian meminta imbalan atau fee 2 kali lebih besar, tentu ya sudah salah ya. Berarti ada suap di situ. Oke, lanjut. Ingat bahwa auditor itu berintegritas, jadi pasti jauh dari yang namanya suap gitu. Nah, yang selanjutnya hubungan antara risiko dan bukti audit jika AAR-nya ini tinggi, kemudian IR-nya rendah, lalu CR-nya rendah, PDR-nya tinggi. Maka jumlah bukti-bukti audit yang diperlukan adalah, nah, teman-teman ingat kembali bahwa AAR itu adalah acceptable audit risk atau resiko audit yang dapat diterima. Kalau IR ini adalah inherent risk atau risiko bawaannya. Lalu kalau CR ini adalah control risk atau risiko pengendalian. Nah, yang terakhir kalau PDR ini adalah model risiko auditnya. Nah, teman-teman, kita udah ketahui bahwa rumus PDR ini sama dengan AAR per IR dikali CR. Nah, jadi maka dari rumus ini kita bisa tahu kalau misalnya AAR-nya tinggi, IR rendah, CR rendah, dan PDR-nya tinggi, maka jumlah bukti audit yang diperlukan ya tinggal sedikit begitu ya. Jadi jawabannya yang A, 5 yang A. Oke. Sorry ya teman-teman, ada suara ayam. Oke, lanjut nomor 6. Hubungan antara risiko dan bukti audit. Nah, sekarang kalau AAR-nya itu sedang, IR-nya sedang, CR-nya sedang, dan PDR-nya sedang. Nah, jadi semuanya nih sama rata begitu. Maka bukti audit yang diperlukan, jawabannya adalah tentu saja sedang. Berarti nggak ada perubahan rumus dong, karena semuanya sama-sama berubah gitu. Jadi dia ada perbandingan lurus gitu ya, karena tidak ada yang mengecil atau membesar gitu nilainya. Jadi pasti akan yang tengah-tengah lah. Jadi risiko audit, bukti-bukti audit yang diperlukan itu sedang juga. Oke, nomor 7. Sekarang kalau AAR-nya rendah, IR-nya tinggi, CR-nya tinggi, dan PDR-nya rendah, maka bukti-bukti audit yang diperlukan adalah tentu saja banyak ya, karena AAR-nya ternyata sangat sedikit gitu. Maka bukti audit yang diperlukan banyak. Teman-teman ingat bahwa AAR ini adalah risiko audit yang diperlukan, yang diterima gitu. Jadi semakin rendah risikonya, maka bukti-bukti auditnya yang dibutuhkan malah semakin banyak gitu. Oke, lanjut nomor 8. Hubungan antara risiko audit dan bukti audit jika AAR-nya tinggi, kemudian IR-nya rendah, lalu CR-nya sedang, dan PDR-nya sedang. Jadi yang berubah itu di AAR dengan IR-nya. Nah, kalau seperti ini, maka bukti audit yang diperlukan itu sedang. Ini juga sedang. Bukti audit yang diperlukan sedang ya. Oke, lanjut nomor 9. Nah, apakah auditor itu boleh merubah opini yang sudah dicantumkan dalam LAI? Sebenarnya ini udah aku singgung sebelumnya tadi bahwa LAI ini sudah bersifat final, artinya semua yang tercantum di dalamnya itu sudah tidak dapat diubah, bahkan oleh auditornya sendiri gitu. Auditor tidak boleh merubah opini, misalnya setelah dia bukan bikin LAI ternyata ada tadi selisih paham dengan klien, kemudian klien menuntut gitu untuk merubah hasil opini yang ada di dalamnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi auditor itu sama sekali tidak boleh mengubah hasil audit yang tertera di dalam LAI. Kalau yang C ini, misalnya ada pengecualian perintah yang memaksa dari pihak penegak hukum.
itu pun tidak bisa gitu merubah opini yang terjadi. Oke. Kecuali paling yang biasanya dilakukan adalah ya diaudit ulang gitu. Jadi kalau hasil auditor itu, opini auditor sudah diterbitkan di LAI, ini benar-benar tidak dapat diubah sama sekali, teman-teman. Oke. Nomor 10. Auditor dapat melaksanakan audit keuangan sektor komersial harus menunjukkan sikap. Nah, ini yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi soal di pertemuan kedua. Jadi ini soal sikap-sikap atau etika. Jadi kalau dalam melaksanakan audit, auditor itu harus independen in fact. Yang pertama, faktanya, nyatanya dia independence. Lalu independence in appearance. Penampilannya juga harus independence. Dan yang terakhir, independence in competence. Jadi kompetisinya juga independen. Jadi aslinya, kemudian bagaimana penampilannya, lalu kompetensi yang dia miliki. Nah, gitu. Oke, jadi jawabannya yang A. Kalau independence in mind itu ya dalam pemikiran itu bukan tidak perlu, tapi itu tidak diperlihatkan begitu. Kalau yang lain ini kan yang bisa dilihat dan dinilai oleh orang lain. Oke, lanjut nomor 11. Auditor ini berusaha bersikap independence in appearance dengan cara, jadi bagaimana seorang auditor itu memperlihatkan bahwa dari penampilannya saja sudah terlihat gitu kalau ini adalah seorang auditor yang independen. Jadi untuk yang A, bersikap independen in fact, ini kan sudah ranah yang berbeda ya. Lalu untuk yang B, berusaha agar publik mempercayai profesinya. Sebenarnya auditor ya tidak perlu melakukan usaha seperti ini ya. Jadi jatuhnya seperti menghasut gitu. Jadi ini kurang tepat. Yang C, mematuhi semua standar audit lapangan. Dan yang D, berusaha agar bersikap mental tidak bias. Nah, kalau yang B dan D itu kurang tepat. Yang C jawaban yang paling tepat karena seorang auditor bisa terlihat berpenampilan atau dilihat orang bahwa dia independen itu dengan dia mematuhi semua standar audit yang ada di lapangan. Jadi dia mematuhinya gitu. Jadi pasti kalau orang yang taat aturan akan terlihat berbeda pasti gitu. Ya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 12. Dalam SPAP menyebutkan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Standar ini merupakan standar nomor 12 ini kalau standar umum tentu bukan ya. Karena ini sudah lumayan spesifik. Lalu standar etika bukan, dan yang ini benarnya adalah standar lapangan, pekerja lapangan. Jadi ketika pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus supervisi, ini biasanya adalah standar pekerjaan untuk lapangan gitu, karena menggunakan asisten ya. Oke, field work. Pokoknya ini standar pekerjaan lapangan aja gitu. Jelasnya aku kurang ini paham teman-teman. Nomor 13. Dalam SPAP lagi nih menyebutkan pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Standar ini merupakan adalah standar tentu standar pelaporan karena udah jelas nih ada di sini dalam laporan keuangan. Jadi ini ada clue-nya gitu ya.